Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua kelas 9A yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda kelas 9A yang soleh dan solehah, pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari tari kreasi. Adapun tari kreasi adalah jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Pada pertemuan kali ini Ananda masih materi tari kreasi. Adapun pembelajaran pada materi kali ini adalah unsur pendukung tari kreasi. Kompetensi dasar. Yang pertama, memahami tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Kemudian yang kedua, memeragakan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Baik Ananda, kita masuk pada materi, yakni unsur pendukung seni tari kreasi. Saat unsur utama dalam seni tari sudah dipenuhi, maka akan lebih indah lagi jika seni tari ini didukung oleh beberapa unsur pendukung, supaya pementasan seni tari dapat lebih menarik dan mempesona. Adapun unsur pendukung dari seni tari, yang pertama ragam gerak. Tarian menjadi lebih indah karena adanya kombinasi pas dari berbagai gerakan tubuh, baik itu gerakan kaki, gerakan tangan, lenggok penarinya, lirikan mata, dan juga gerakan kepala yang menjadi pelengkap. Yang kedua, ragam iring-iringan musik. Saat sebuah tarian diiringi dengan alunan musik tertentu, tentunya tarian tersebut akan menjadi lebih enak untuk dinikmati, baik itu dari suaranya, gerakannya, maupun perasaan yang ingin disampaikan oleh sang penarinya. Iring-iringan ini tidak harus berasal dari alunan musik yang merdu atau menghentak, dapat pula berasal dari suara hentak kaki penari ataupun tepukan tangan dari penari itu sendiri, berpadu dalam gerakan tarian yang indah dan mempesona. Yang ketiga, kostum dan tata rias. Agar tarian dapat lebih mengena di benak para pemirsanya, maka ada baiknya penari merias dirinya dengan tata rias yang apik dan kostum yang menarik, sehingga ekspresi muka dan juga gerak lakunya dapat menambah daya tarik bagi pemirsa. Yang keempat, blocking atau tata lantai. Pola lantai ataupun blocking menjadi hal yang diperlukan, sehingga fokus penari tidak hanya di tengah-tengah panggung saja. Tata lantai diperlukan agar seluruh media panggung dapat dijangkau oleh penari dan menambah daya tarik dari seni tari itu sendiri. Transisi penari pun harus diatur sedemikian rupa dalam sebuah blocking agar gerakannya tidak menjadi kacau, terlebih lagi jika penari tersebut terdiri dari beberapa orang atau kelompok. Yang selanjutnya adalah konsep iringan tari kreasi. Musik dan tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan musik di dalam tari memiliki 3 aspek dasar yang kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia, yaitu melodi, ritme, dan dramatik. Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Melodi. Sumber melodi dapat kita ketahui dari rangkaian nada-nada. Yang kedua, ritme. Ritme adalah degupan dari musik yang sering ditandai dengan aksen atau tekanan yang diulang-ulang secara teratur. Yang ketiga, dramatik. Dramatik yaitu suara-suara yang dapat memberikan suasana tertentu. Salah satu contoh yaitu tari bertema laut yang diiringi musik dengan deburan ombak. Baik Ananda, yang selanjutnya jenis iringan tari kreasi. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contoh iringan internal antara lain pada tari saman. Penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak
Iringan internal juga dijumpai pada tari daerah Papua. Penari membunyikan tifa sebagai iringan gerakan. Iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan atau pemusik atau yang berasal dari tape recorder. Jenis tari tradisional di Indonesia lebih banyak menggunakan iringan eksternal daripada iringan internal. Yang selanjutnya, fungsi iringan tari kreasi. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain sebagai iringan gerakan. Musik iringan tari sebagai iringan gerakan memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan tidak sama. Musik dapat ditabuh secara menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Kemudian yang selanjutnya sebagai ilustrasi. Musik iringan tari sebagai ilustrasi mengandung arti bahwa musik dapat menggambarkan suasana yang sedang terjadi di dalam sebuah tarian. Sebagai pembangun suasana, musik iringan sebagai membangun suasana sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Selain itu, musik iringan juga memiliki beberapa fungsi yang lain seperti di bawah ini. 1. Mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Yang kedua, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak. Yang ketiga, sebagai rangsangan bagi penari. Yang keempat, mendukung jalannya pertunjukan. Yang kelima, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tarian. Yang keenam, membantu mempertegas ekspresi gerak. Yang selanjutnya adalah unsur pendukung properti tari kreasi. Unsur pendukung selanjutnya ada properti, anak-anak. Properti merupakan semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Properti tari pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan keindahan bentuk pada pertunjukan tari agar garapan tari akan terlihat lebih sempurna. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan ketepatan dalam menggunakan properti tari dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan properti tari perlu penguasaan dan keterampilan dari seorang penari. Kualitas penguasaan dan keterampilan dari seorang penari atas properti tari yang digunakan menjadi salah satu teknik tari yang dibutuhkan dalam format garapan tari yang berkualitas. Properti tari banyak ragam dan bentuk dan fungsinya. Properti tari yang digunakan antara lain selendang, ada tongkat, ada keris, ada payung, piring, ada panah, pohon-pohonan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tata rias dan busana tari kreasi. Busana dan tata rias pada seni tari adalah sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan tari. Sementara itu, aksesoris adalah bagian dari busana. Busana dan tata rias sebagai sarana pembantu, artinya bahwa tanpa busana termasuk aksesoris atau hanya dengan gerak saja, maka satu pertunjukan tari telah terjadi. Tata busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan atau melekat dengan seseorang penari. Busana penari merupakan sarana pembantu yang berperan mendukung perwujudan tari. Busana tari dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu 1. Pakaian dasar, 2. Pakaian kaki atau sepatu, 3. Pakaian tubuh, 4. Pakaian kepala, 5. Perlengkapan-perlengkapan. Tata rias dan busana tari kreasi begitu terbuka terhadap perubahan. Hal tersebut berbeda dengan tata rias dan busana tari tradisi dengan desain yang baku. Penggunaan tata rias dan busana tari kreasi bebas sesuai dengan karakter atau keinginan koreografer atau penyusun tari. Yang selanjutnya adalah pendukung tata pentas tari kreasi. Suatu seni pertunjukan selalu memerlukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Di Indonesia, kita dapat mengenal bentuk-bentuk tempat pertunjukan pentas seperti lapangan terbuka atau arena terbuka, di pendopo dan bentuk panggung proscenium. Pada tempat terbuka, kita dapat menyaksikan pertunjukan-pertunjukan tari yang diselenggarakan di halaman. Pertunjukan tari tradisional di lingkungan rakyat sering dipergelarkan di lapangan terbuka.
Dalam kalangan bangsawan, pertunjukan kesenian sering diadakan di pendopo, yaitu suatu bangunan yang berbentuk joglo dan bertiang pokok 4 tanpa penutup pada sisi-sisinya. Sedangkan panggung proscenium penonton hanya dapat melihat dari sisi depan saja. Yang selanjutnya Nanda sekalian adalah tata lampu dan tata suara tari kreasi. Sarana dan prasarana yang ideal bagi sebuah pertunjukan tari adalah jika gedung pertunjukan telah dilengkapi dengan peralatan yang menunjang penyelenggara pertunjukan, khususnya tata lampu atau lighting dan tata suara atau sound system. Tata lampu dan tata suara sebagai unsur pelengkap sajian tari yang berfungsi untuk kesuksesan pergelaran. Sebuah penataan lampu dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada di dalam pentas, sehingga semua yang ada di pentas nampak hidup dan mendukung sajian tari. Dalam penataan suara dapat dikatakan berhasil jika dapat menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan dengan penontonnya. Artinya, penonton bisa mendengar dengan baik dan jelas tanpa gangguan apapun sehingga terasa nyaman. Baik Ananda sekalian, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah saat unsur utama dalam seni tari sudah dipenuhi, maka akan lebih indah lagi jika seni tari ini didukung oleh beberapa unsur pendukung supaya pementasan seni tari dapat lebih menarik dan mempesona. Adapun unsur pendukung dari seni tari, 1 ragam gerak, 2 ragam iring-iringan musik, 3 kostum dan tata rias, 4 blocking atau tata lentai. Demikian materi pada hari ini Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda dapat mengerti dan kita semua dapat melaksanakan nantinya pembelajaran tatap muka yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita semua dan pandemi ini akan cepat berakhir sehingga aktivitas kita sebagai pelajar dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.